Virus mematikan menyerang manusia dan meruntuhkan peradaban di Jerman. Selain virus, kekacauan seperti tindak kekerasan dan kanibalisme menjadi ketakutan utama hingga membuat semua orang segera ingin pergi meninggalkan kota. Hanya ada satu tempat aman dari segala macam hal buruk tersebut, yaitu Helgoland. Pulau ini hanya boleh dihuni oleh 513 jiwa. Jumlah ini mutlak dan dibatasi demi menjaga sumber daya apapun yang ada di sana supaya tetap stabil. Meski bebas dari segala macam peristiwa buruk di luaran sana, Helgoland menerapkan hukum yang brutal. Ada sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar. Salah satu hukum yang berlaku di sana adalah barang siapa melahirkan satu nyawa ke dunia, langsung diadakan pemungutan suara untuk memilih siapa orang yang harus mati. Satu nyawa lahir, satu nyawa mati. Regenerasi semacam ini hukumnya wajib dipatuhi. 15 tahun berlalu setelah pandemi virus mematikan muncul. Di Helgoland, Amelie melahirkan satu bayi ke dunia. Reporter bernama Lola bertugas mendokumentasikan semua proses persalinan dan upacara kelahiran bayi milik Amelie. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bayi lahir dengan sehat dan selamat. Kakek bayi tersebut yang menyaksikan momen bahagia itu secara sukarela pergi meninggalkan klinik dan langsung menuju tebing untuk tak disangka, rupanya masih ada satu bayi di dalam perut Amelie. Ya, tepat sekali, Amelie punya bayi kembar. Si kakek dan sejumlah warga belum mengetahui hal ini, hanya dokter dan orang yang ada di klinik saja yang tahu. Maklum, peralatan di rumah sakit ini tidak lengkap dan canggih seperti di kota. Polemik panas terjadi pada saat rapat. Hasil sementara memutuskan untuk membiarkan jumlah manusia menjadi 514, tidak boleh ada yang mati lagi. Alasannya karena bayi kembar ini benar-benar di luar prediksi dan belum pernah terjadi. Pro dan kontra timbul pada saat rapat. Kalau mereka dimaklumi, tentu warga lain juga boleh melakukan hal yang sama di masa depan, bukan? Pada akhirnya petinggi Helgoland, Beatrice, membiarkan rakyat bertindak secara demokrasi, biarkan mereka yang memilih. Di Helgoland, setiap orang ditentukan oleh kualitas pribadinya. Kalau buruk, maka akan masuk daftar paling bawah, dan jika baik, tentu akan berada di barisan klasemen teratas. Di posisi 511 ada Christian. Dia panik melihat namanya ada di barisan bawah dan mengatakan, "Jika saya terpilih jadi tumbal, saya bersumpah tidak akan mau untuk melompat dari tebing." Temannya yang bernama Hendrik merespon ucapan tersebut dengan mengatakan, "Yo bro, apakah kau lupa jika ada orang yang tidak mau melompat, maka akan dibungkus lalu dilempar ke jurang?" Di urutan ke-512 ada Alice Bartels, wanita tua yang dianggap sudah tidak bisa berkontribusi banyak di Helgoland. Dan di posisi terakhir ada Etienne, orang yang dicap sebagai penjahat meski dia sendiri sudah membantah hal tersebut dengan mengaku sebagai pekerja keras demi keluarga. Keesokan paginya, Merrick dan putranya Linus pergi ke lab untuk melanjutkan pekerjaannya meramu vaksin. Merrick merasa frustasi karena ia kekurangan kelinci percobaan dan sumber daya manusia. Otomatis pria itu tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah pekerjaannya di lab selesai, Judith datang menjemput dan membawa Merrick ke kota untuk mengirim sejumlah obat-obatan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah rumah Etienne. Istri Etienne, Lisa, menyalahkan Judith karena suaminya berada di peringkat terbawah di papan Helgoland. Judith mengatakan semua itu disebabkan oleh perilaku Etienne sendiri yang nekat mencuri obat. Lisa kemudian mengucap pembelaan, yang bersalah itu adalah dokter karena tidak mau memberinya obat. Etienne selama ini berjuang mendapatkan obat untuk istrinya. Atas tindak pencurian tersebut, keluarga Etienne diganjar hukuman. Sekeluarga tidak diberikan jatah makan selama 1 minggu. Merrick sendiri menyadari kalau keluarga itu sedang berupaya melakukan tindak ilegal, membeli suara agar nama Etienne bisa naik peringkat. Setelah itu, Lisa juga meminta bantuan kepada Merrick untuk bicara ke Beatrice supaya nama sang suami kembali bersih. Merrick berjanji akan berusaha semaksimal mungkin.
Amelie yang sedang asyik menikmati jam tidur siangnya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara. Ternyata itu adalah Alice yang sedang menggendong bayi Amelie. Ibu cantik dua anak ini seketika langsung mengujarkan tudingan. "Apakah kau ingin membunuh anakku? Kembalikan dia kepadaku sekarang." Alice yang sangat tersinggung karena dituduh seperti itu seketika langsung mengucap sumpah, "Demi Tuhan, aku tidak berniat melakukannya." Secara rahasia, Marek datang ke rumah Lore dan membawakannya obat diabetes. Judith yang diam-diam mengawasi menceritakan hal tersebut kepada Beatrice ketika mereka berjumpa di supermarket. Beatrice sendiri tidak keberatan dengan aksi yang dilakukan Marek karena petinggi Helgoland itu masih sangat membutuhkan jasa Marek sebagai dokter. Lebih lanjut, dia juga berharap kalau suatu hari nanti Judith bisa menggantikan posisi Marek sebagai spesialis medis. Marek muncul di lokasi yang sama. Kemudian seorang anak tidak sengaja menabraknya dan memecahkan sebotol toples acar. Hendrik berbisik ke Christian agar temannya pergi menghampiri keluarga bocah kecil itu, lalu mengaku bahwa acar tersebut adalah miliknya. Dengan begitu, semua orang akan menjadi simpatik kepadanya. Cara tersebut dilakukan oleh Chris, ditambah pemuda itu juga memberi si bocah hadiah. Beatrice yang melihat aksi tersebut langsung mengumumkan, "Selamat, kalian berdua mendapatkan poin karena sudah berbagi kebaikan kepada orang lain." Etienne dan Lisa kebetulan juga ada di sana. Hendrik langsung menghampiri dan mengolok-ngolok keluarga itu dengan kalimat yang tak pantas perihal jatah makan yang diskors selama 1 minggu. Lisa marah dan langsung mendorong Hendrik, kemudian pria berbaju loreng itu face to face dengan Etienne dan berkata, "Lain kali aku akan bersikap lebih buruk dari ini kepada kalian," sambil mengolesi tomat bekas digigit dan kemudian dijatuhkan ke lantai. Beatrice menyaksikan tindakan kurang ajar Hendrik. Petinggi Helgoland itu menghampiri Hendrik yang baru keluar dari supermarket dan mengatakannya, lain kali dirinya tidak bisa membela atau membenarkan sikap Hendrik yang buruk seperti tadi. Sebagai informasi, Hendrik adalah putra tunggal Beatrice, pantesan songong. Marek kembali ke lab dan sudah mengenakan pakaian hazmat. Dia menemui pasien bernama Peter yang berasal dari luar pulau. Peter digunakan sebagai kelinci percobaan atas jasa tersebut, dan kalau nanti Peter sudah sembuh, ia akan diberikan green card agar bisa hidup selamanya di Helgoland. Kemudian Marek memberi Peter suntikan dan pria malang itu mengaku sakit yang dideritanya sedikit membaik. Beberapa jam kemudian diadakan pemungutan suara. Christian mendapat tambahan poin. Kini pemuda itu sudah tidak berada di posisi ketiga paling bawah. Sementara itu para warga sepakat memilih untuk mempertahankan bayi kedua. Nasib malang dialami oleh Etienne karena dirinya mendapat suara terbanyak sebagai orang yang akan dilenyapkan dari pulau di antara 3 kandidat lainnya. Sontak Lisa marah mendengar hal tersebut dan langsung membongkar borok Hendrik dengan menyebut pemuda itu sebagai pelaku kekerasan. Mayoritas wanita di sana setuju dengan ucapan Lisa dan memberi dukungan untuknya. Hendrik membantah, kemudian dia menegaskan bahwa semua kejadian itu atas dasar suka sama suka. Para wanita punya alasan lain. Mereka mengatakan kalau Hendrik menukar makanan dengan baku hantam dalam tanda kutip kepada semua wanita di pulau yang sudah putus asa karena menerima sanksi hukum. Beatrice sudah tak punya daya untuk membela putranya. Pemungutan suara kembali dilakukan. Mayoritas para wanita mendukung penuh sanksi terhadap Hendrik, yaitu dihabisi. Tapi Beatrice tidak mungkin menghabisi putranya sendiri. Akhirnya Hendrik pun ditendang keluar pulau. Sejumlah penduduk sempat protes, tapi mereka diabaikan. Hendrik langsung ditempatkan ke dalam motel Prodeo sebelum dibuang keluar pulau. Hei! Dovete toccarmi, cazzo! Dai! Ti prego, no, aspetta un attimo! Marek kembali ke lab dan memperhatikan perilaku Peter yang tidak sesuai rencana dan harapan. Tak mau banyak basa-basi, Marek langsung menyuntik dan... Wir walsen jetzt die Gäste noch im Sand.
Keesokan harinya, Linus memberitahu sang ayah kalau komandan tentara Helgoland, Mia, ada rencana keluar pulau untuk mendapatkan informasi terupdate. Linus ingin bergabung dengan mereka, tapi dilarang oleh Merrick. Pemuda itu bersikeras untuk pergi dan mengabaikan kecemasan ayahanda tercinta. Beberapa waktu kemudian, penduduk setempat pergi ke pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rombongan yang hendak pergi keluar pulau. Pasukan membawa Hendrik ke dalam boat. Selama perjalanan, para awak berbagi cerita tentang manusia yang sudah berubah jadi zombie atau kanibal di luar Helgoland. Sampai di pelabuhan, Hendrik coba membujuk awak kapal agar mau mengasihani dirinya. Heinz, yang anggota keluarganya pernah menjadi korban Hendrik, kini tak segan-segan menghajar pemuda biadab itu. Sudah ditolak, dipukul, masih saja tidak tahu diri. Coba bayangkan, dalam situasi tersebut, Hendrik masih sempat-sempatnya menawarkan suap karena merasa sudah sangat geram, tembakan akhirnya dilepaskan. Pasukan melanjutkan pelayaran mereka lewat sungai untuk memantau situasi kota yang kini sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Penampakan di sana sekarang persis seperti kota hantu. Para prajurit bergegas turun dan pergi mencari sampel, sementara Linus ditugaskan menjaga boat. Di jembatan, Mia bertemu dengan Earl yang merupakan rekan bisnis warga Helgoland. Tiba-tiba muncul orang yang tak dikenal dan ia memohon agar dibawa ke pulau. Permintaan itu dikabulkan melebihi dari apa yang pria tersebut minta. Bukan ke pulau, melainkan langsung dikirim ke surga. Lama menunggu sendiri, perasaan jenuh pun datang menghampiri. Begitulah isi gejolak hati Linus. Bermodalkan senjata laras panjang, eksplorasi kota pun dilakukan walaupun jantungnya sedang deg-degan karena ketakutan. Linus bertemu dengan sekelompok orang jahat yang membual, "Hey bro, santai, virusnya sudah lama hilang. Kota ini aman untuk dihuni." Linus tidak mudah percaya. Senjatanya tetap diarahkan ke para rombongan tersebut. Sebelum pergi, mereka sempat mengolok-ngolok Linus. Tak lama kemudian, pemuda bernama Mojik datang menghampiri Linus dan memberinya sebotol obat. Kemudian, pemuda itu mengajak Linus pergi ke kapal rongsok untuk mengambil kotak yang berisi obat-obatan. Mojik mengatakan sebenarnya masih banyak lagi obat dan peralatan di dalam kapal lainnya. Tapi dia meminta bantuan kepada Linus sebagai imbalan, carikan suaka untukku dan teman-temanku agar bisa tinggal di Helgoland. Linus menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak ada wewenang untuk mendapatkan suaka bagi mereka. Merasa takut karena telah mengecewakan, Linus buru-buru lari keluar dari sana. Mia kembali ke pelabuhan dengan membawa sejumlah bekal makanan, obat-obatan, dan beberapa sampel. Tiba-tiba, seorang pria tua datang melompat ke arah Heinz. Sampai ke dekat boat, para awak bingung mengapa tidak ada Linus di sana. Pasukan ini pun akhirnya sepakat untuk segera pergi meninggalkan kota meskipun tanpa Linus. Pas kebetulan Linus yang tengah lari terbirit-birit langsung mengejar kapal agar tidak ditinggal. Tiba-tiba muncul orang yang menghalangi. Stammi a sentire! Beberapa saat kemudian, pasukan sampai ke Helgoland. Linus disterilkan terlebih dahulu karena sebagaimana kita lihat, hazmatnya sobek di bagian lengan. Linus menyembunyikan obat dari Mojik di dalam kepalan tangannya. Setelah itu, Linus masuk ke dalam bangsal isolasi dan tak lama kemudian datang Merrick. Pemuda ini menceritakan kepada sang ayah tentang apa saja yang sudah dialami. Tak lupa obat yang tadi didapat langsung diserahkan kepada sang ayah untuk berjaga-jaga agar tubuh putranya bebas
dari virus, Merrick menyuntik Linus. Di ruangan sebelah, Haynes juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pemuda berbadan sehat itu batuk terus-menerus. Setelah diperiksa, ternyata ada ruam di tubuh Haynes. Setelah semuanya beres, Merrick memeriksa obat yang diberikan oleh Linus tadi. Obat ini sangat berguna bagi penghuni pulau. Merrick bertanya kepada Beatrice yang kebetulan sedari tadi menunggunya di lab, apakah ada tim lain yang akan diberangkatkan ke kota untuk mendapatkan lebih banyak lagi obat? Tidak, jawab Beatrice. Wanita itu tidak mau ada masalah baru. Dua orang yang dikarantina sekarang, Linus dan Haynes, sudah cukup membuat dirinya terbeban. Jadi dia tidak ingin ada korban baru. Sebelum pergi dari sana, dia memerintahkan Merrick untuk memberikan obat palsu kepada Haynes. Dokter jenius itu pun tidak bisa menolak dan melaksanakannya meski dengan keadaan terpaksa yang diselimuti perasaan berdosa. Di kota, Earl CS menemukan jasad Mojic beserta obat dalam sakunya. Kemudian pria yang bergaya seperti bos mafia itu mengerahkan pasukan untuk mencari teman-teman Mojic agar mendapatkan informasi tentang lokasi gudang obat-obatan disimpan. Perlu diketahui, obat-obatan, disinfektan, dan sejenisnya adalah barang berharga di masa pandemi virus. Sepertinya harapan warga Helgoland bakalan pupus jika pasukan Earl lebih dulu menemukan gudang obat-obatan tersebut. Hendrik, si pemuda biadab, akhirnya sampai di kota. Dari kejauhan, dia mengintip para warga yang selamat dari virus sedang melakukan transaksi tukar-menukar dengan wanita tua bernama Wilma. Hendrik coba melakukan hal serupa, namun yang dijadikan alat tukar hanya sebuah gantungan kunci yang tak bernilai. Wilma mau memberi yang dibutuhkan Hendrik, tapi syaratnya pemuda itu harus mau tinggal menemaninya. Tapi sebelum itu, Wilma meminta Hendrik untuk membuktikan kalau dirinya tidak terinfeksi. Hendrik tahu kalau Wilma terpesona dengannya. Pemuda itu akhirnya membumbui sedikit rayuan agar Wilma semakin tergila-gila, dan ya, cara tersebut pun berhasil. Sebenarnya, sedari tadi Hendrik menahan dahaga haus. Ia meminta seteguk air kepada Wilma. Wanita tua itu memberikan tamparan kecil, kemudian mengajak Hendrik pergi ikut dengannya. Wilma memberi Hendrik baju baru dan mengajak pemuda itu berkeliling di area rumahnya. Wilma juga mengatakan harta yang dia punya sekarang semuanya berkat Earl. Hendrik penasaran siapa itu Earl. Wilma tidak mau menjawabnya. Beberapa jam berselang, Wilma pergi meninggalkan Hendrik untuk menyimpan sejumlah harta miliknya. Hendrik diam-diam mengikuti. Sesampainya di loker milik Wilma, Hendrik terkagum-kagum melihat simpanan wanita tua itu dan akhirnya di pulau, Beatrice sedang bersantai sambil menonton layar tancap bersama para warga. Lalu Lisa menghampiri, memohon agar petinggi Helgoland itu mau membebaskan suaminya dari hukuman. Beatrice belum menjanjikan sesuatu yang pasti terkait perihal tersebut. Lebih lanjut, Beatrice memuji keberanian Lisa speak up di depan khalayak terkait perilaku buruk putranya, Hendrik. Entah jebakan atau sebuah angin surga, Beatrice menawarkan Lisa tugas sebagai mata-matanya di Helgoland. Selain itu, nanti kalau Beatrice sudah naik jabatan ke posisi lebih tinggi lagi dalam pemerintahan, Lisa akan diangkat sebagai asisten. Di lab, Merrick meminta istrinya untuk membantu menyelesaikan sejumlah tugas. Selama Linus sakit, Merrick keteteran sekali mengurusi semuanya sendiri. Ya, Judith bersedia membantu sang suami sampai di bangsal kotak yang diberikan Earl dibuka. Ternyata sampel atau kelinci percobaan yang dimaksud selama ini adalah manusia sungguhan yang sudah terpapar virus. Aksi menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan ini sangat dirahasiakan dari orang luar. Tak mau buang waktu, Merrick langsung menyuntikkan racikan vaksin terbaru buatannya, lalu di lokasi yang sama, Haynes meninggal dunia. Sementara itu, Linus menyembunyikan fakta kalau dirinya mengalami ruam di tubuh alias terpapar virus. Rapat sidang kembali digelar. Topik kali ini membahas kematian Haynes. Mia yang menjadi komandan regu saat bertugas di kota mutlak dijadikan kambing hitam oleh Beatrice. Mia tak terima karena tugas ke kota dilaksanakan sesuai perintah Beatrice. Kemudian Beatrice mengusulkan Mia tidak diberi sanksi berupa keluar dari pulau, melainkan poinnya dikurangi 100.
Ketika voting dilakukan, dari bangku barisan paling belakang, Putri Lola, Fiona, pura-pura batuk dan disusul oleh beberapa temannya. Semua orang berlarian keluar dari ruang sidang. Voting belum selesai, tapi nama Mia sudah diturunkan dari papan. Setelah itu, internal dewan melakukan pemungutan suara demi meminta pertanggungjawaban orang tua atas tindakan konyol anak-anak mereka yang menakuti warga dengan suara batuk. Keesokan harinya, Fiona mendadak muntah pada pukul 6 pagi. Lola awalnya masih positive thinking kalau putrinya mungkin terlalu banyak minum, tapi kemudian dia sadar sepertinya Fiona hamil. Tak lama kemudian, Fiona dibawa ke rumah Lore. Sebagai informasi, Lore adalah orang yang punya alat tes kehamilan di Helgoland selain Merrick. Dan hasilnya pun sangat jelas, Fiona positif hamil. Lola pusing 7 keliling. Reporter itu meminta Lore untuk melakukan tindak aborsi kepada putrinya. Fiona yang mendengar ucapan tersebut langsung lari dari sana. Lore tak ingin teman seangkatannya itu panik karena putrinya kabur. Dia mengatakan, "Tenang saja, aku punya teh khusus yang bisa melenyapkan janin." Ketika sampai di rumah, Lola berpura-pura ingin menghibur Fiona dan memberinya teh. Setelah Lola meninggalkan ruangan, pacar Fiona, Tom, keluar dari persembunyiannya dan berjanji kalau dirinya tidak jadi bergabung menjadi anggota militer di Helgoland. Dia memilih untuk merawat keluarga barunya, yaitu Fiona dan calon buah hati mereka. Besok harinya di laboratorium, kondisi pasien yang jadi kelinci percobaan semakin parah. Merrick mengusahakan untuk bekerja lebih cepat agar bisa menyembuhkan pasien karena waktu sudah sangat mepet. Judith yang ada di sana langsung memberikan suntikan lagi untuk pasien. Pasien tersebut menceritakan kalau dirinya dijual kepada Earl dengan imbalan makanan. Sementara itu, Merrick memeriksa Linus yang sudah merasakan perubahan suhu aneh di dalam tubuhnya. Linus akhirnya berkata jujur tentang ruam di kulitnya. Merrick mengaku kalau dirinya sudah tahu akan perihal tersebut sejak putranya tiba di pulau beberapa hari yang lalu. Linus sendiri sudah putus asa terhadap kondisinya saat ini. Ditambah lagi, ia juga kerap mengalami mimpi buruk. Linus dengan ikhlas meminta kepada Merrick agar ayahnya itu bersedia menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan di lab. Linus ingin kematiannya bisa membawa kebaikan untuk semua orang. Di daratan, Earl CS berhasil menemui markas kelompok Mojik. Earl langsung to the point, di manakah kapal yang menyimpan obat-obatan yang ditemukan di kantong Mojik. Awalnya tidak ada yang mau buka mulut, kemudian terdengar suara dari remaja bernama Spark. Pemuda itu paham betul kalau Earl ada rencana buruk, jadi dia memberi informasi palsu kepada pria kaya raya penguasa kota tersebut. Earl sadar betul dirinya dibohongi. Kemudian dia mengajak Spark untuk berunding, mencari jalan tengah agar sama-sama untung. Apa isi perundingan mereka segera akan terungkap. Merrick bertemu dengan Mia pada saat meninggalkan lab. Sebenarnya, Merrick tidak tega melihat kondisi Mia. Kemudian muncul ide cemerlang dari kepala profesor itu, "Aku akan membebaskanmu dan kamu bisa keluar dari pulau secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu syarat, temukan kapal yang menyimpan obat-obatan di kota, kemudian kembali ke sini. Kalau kau bisa menemukan kapal tersebut, maka kau akan bebas dari jeratan hukum." Sayang sekali, Mia menolaknya dengan alasan, "Aku khawatir aksi tersebut malah menimbulkan masalah baru." Terakhir, Mia memohon kepada Merrick agar profesor itu mau bantu bicara ke Beatrice soal amnesti sanksi hukumannya. Hendrik berkeliling sambil membawa keranjang harta milik Wilma. Tujuannya saat ini adalah mencari informasi tentang Earl. Pas kebetulan muncul gadis muda di tepi jalan, Hendrik menawarkan transaksi tukar-menukar dengan gadis itu. Hendrik memberi barang, gadis itu memberi informasi tentang Earl. Transaksi belum sempat terjadi, malah justru begini.
Sungguh mengerikan, orang-orang yang menangkap Hendrik adalah para kanibal. Dalam posisi terikat dan api pemanggang sudah menyala, Hendrik nekat berbohong dengan mengatakan kalau dirinya adalah anak buah Earl. Para kanibal ini langsung mikir dua kali ketika nama Earl diucapkan. Mereka tidak mau ambil resiko, menyantap anak buah Earl sama saja seperti mengirim nyawa secara cuma-cuma. Biar tak buang waktu, Hendrik beserta keranjang harta milik Wilma dibawa oleh para kanibal menuju markas besar Earl. Dan wow, rupanya Earl adalah pebisnis sekaligus mafia sukses di kota. Bisa dibilang, pria ini adalah orang terkaya sekaligus penguasa kota. Hendrik memperkenalkan dirinya sebagai putra Beatrice, kemudian dia berpura-pura menjadi korban penculikan para kanibal ini ketika dirinya sedang ada kunjungan dari pulau ke kota. Awalnya Hendrik berusaha menjebak para kanibal ini dengan mengatakan jasad Wilma telah mereka santap, namun dibantah oleh bos kanibal. Mereka sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Justru malah sebaliknya, mereka punya niat baik menghadap Earl dengan membawa serta Hendrik. Akhirnya Hendrik menjelaskan sebenarnya Wilma sudah mati karena virus dan dirinya jadi pewaris tunggal untuk semua harta wanita itu. Earl senang mendengar semua informasi dari Hendrik dan pasukan kanibal. Bos mafia itu membayar kelompok kanibal dengan amoxicillin dan mereka disuruh pulang, sementara Hendrik tetap tinggal di sana. Earl memeriksa kondisi kesehatan Hendrik. Dia ingin memastikan pria dari Helgoland itu dalam keadaan sehat. Selain itu, Earl punya informasi. Dia sebenarnya tahu kalau Beatrice menendangnya dari pulau dan Wilma mati dibunuh, bukan karena virus. Hendrik yang sudah sangat putus asa langsung menawarkan informasi tentang pertahanan di Helgoland dan beberapa titik kelemahan di pulau. Sebagai selingan informasi, saat ini Earl memang sedang berencana melakukan invasi ke Helgoland. Itu adalah tujuan terbesarnya dalam waktu dekat ini. Akhirnya Earl membiarkan Hendrik tetap hidup dan diangkat menjadi asistennya. Keesokan harinya, pulau membuka lowongan kerja untuk semua orang yang memiliki skill di bidang medis. Bagi yang terpilih, nanti bakalan mendapat privilege tinggal di Helgoland. Istri Yulaik, Kaiso, berminat mengisi posisi tersebut. Setelah dipastikan sehat, Kaiso menjalani proses interview via daring sebagai apoteker. Karena Lisa dan Beatrice sudah menjadi konco, Etienne kini dapat pekerjaan baru sebagai penjaga tower kincir angin pembangkit listrik tenaga udara. Ketika Etienne memeriksa ruangan, dia menemukan sebotol brandy, kemudian diberikan kepada bosnya yang bernama Joachim. Etienne sendiri tidak tahu itu minuman apa dan dia tak pernah melihat itu seumur hidupnya. Berbeda dengan Joachim yang sudah sangat familiar dengan minuman keras. Beatrice mengumpulkan sejumlah petinggi pulau untuk menyaksikan sesi interview kedua yang diikuti oleh Kaiso dan satu orang temannya yang bernama Daniela sebagai ahli bedah. Daniela ini sangat menguasai ilmu public speaking, semua retorikanya termakan oleh para panelis penguji. Kalau bicara soal kompeten, sebenarnya Kaiso lebih berkompeten. Namun pada saat hasil dirilis, malah justru membuat hati Kaiso dan suaminya meringis. Daniela lulus dan kini bergabung dengan Helgoland 513 karena ahli bedah lebih dibutuhkan ketimbang apoteker. Yulaik yang kecewa berat memutuskan untuk pergi dari pulau. Dia ingin tinggal bersama istrinya di kota. Beatrice melarang keras sebab hanya Yulaik yang ahli menangani urusan air bersih di pulau. Tidak ada orang lain. Daniela sampai ke pulau. Wanita itu disambut hangat oleh para petinggi Helgoland, termasuk Merek. Di dalam boat yang ditumpangi oleh Daniela, rupanya dia menyembunyikan 2 imigran gelap. Malam pertama di pulau, Daniela mendapati Yulaik memata-matainya dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Você é um uomo morto! Joachim sakau berat, dia seolah tak mampu menahan hawa nafsunya untuk menikmati brandy segar di dalam botol di saat jam kerja alias masih bertugas. Setelah menikmati sejumlah tegukan, Joachim mabuk berat. Kebetulan di waktu yang sama, Yulaik datang dan memanjat tower kincir angin. Dia merusak beberapa alat di sana dan membuat baling-baling besar itu berhenti berputar. Motivasinya jelas karena kecewa. Joachim yang memantau dari kamera pengawas langsung keluar dan berencana ingin memperbaiki kincir angin tersebut. Pelajaran bagi semua pihak, jangan pernah menenggak minuman keras, apalagi pada saat jam kerja, bila tidak ingin bernasib seperti ini.
Ambulan datang menjemput Joachim dan kemudian dibawa ke klinik. Kondisi tersebut langsung ditangani oleh Marek dan istrinya Judith. Kebetulan Daniela juga baru tiba di sana dan langsung lari ketakutan karena melihat kaki Joachim diamputasi. Sungguh ironis bukan? Bagaimana bisa seorang ahli bedah takut melihat proses amputasi? Setelah selesai dioperasi, Daniela diocehi habis-habisan oleh Marek. Rupanya perempuan itu bukan ahli bedah. Daniela hanya menghafal banyak buku materi bedah yang biasa dipakai oleh Marek dalam menjalani tugas sebagai dokter. Itulah sebab mengapa pada saat sesi interview dia sangat cakap menjawab sejumlah pertanyaan panelis. Judith tiba-tiba masuk ke ruangan. Istri Marek itu marah besar karena suaminya merahasiakan sakit yang diderita oleh Linus. Selain itu, rumornya Marek juga sudah terinfeksi virus. Makanya pria jenius itu menggunakan kelinci percobaan lebih banyak dari biasanya. Ditambah lagi, Judith curiga kalau suaminya ada affair dengan Daniela. Daniela yang di sana, di antara suami istri yang sedang bertengkar itu, langsung menghajar Judith hingga tewas. Daniela meminta Marek untuk merahasiakan kematian ini dan berjanji akan membawa banyak kelinci percobaan ke lab Helgoland supaya vaksin bisa segera ditemukan. Sepakat, mayat Judith dibuang ke laut. Keesokan paginya di rumah Beatrice, tampak Fiona sedang bertugas membersihkan kloset. Entah mengapa politisi harus selalu licik seperti Beatrice yang sedang memanipulasi Fiona, membujuknya supaya mau dijadikan anak angkat. Entah apa tujuan pastinya, hanya Tuhan dan Beatrice yang tahu. Fiona dengan tegas menolak permintaan tersebut, kemudian Beatrice malah bicara hal-hal yang memantik emosi Fiona. Salah satunya tentang Tom yang sekarang sudah dipenjara karena menolak ikut wajib militer. Fiona berusaha menahan emosi dan berpura-pura tidak peduli dengan cerita tersebut. Baginya, Beatrice adalah ular yang sangat licik. Fiona juga tak peduli bila skornya dikurangi. Singkat cerita, keesokan harinya, Fiona sedang berjalan menuju ke tempat ia bekerja. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Karena insiden tersebut, Marek turun tangan memeriksa kondisi kesehatan Fiona. Puji syukur, gadis cantik itu baik-baik saja, tapi tidak dengan janin yang ada di dalam perutnya. Ya, Fiona keguguran. Lola memohon kepada Marek untuk merahasiakan hal ini dari semua warga dan khususnya jangan sampai Beatrice tahu. Sementara itu, Beatrice tiba di klinik. Bos Helgoland itu penasaran kemana Judith. Sudah jarang terlihat di pulau, sekaligus memeriksa keadaan Joachim yang baru saja diamputasi. Mereka berdua membicarakan soal pekerjaan. Kincir angin yang berhenti berputar saat ini sedang ditangani oleh Etienne. Beatrice melihat area sekitar dan tak sengaja menemukan gigi yang tersangkut di dinding. Tanpa pikir panjang, Beatrice langsung menemui Marek dan menuding, "Kau telah membunuh Judith kan? Gigi ini adalah bukti." Marek sama sekali tidak panik, apalagi takut. Dia malah justru tertawa dan mengakui fakta tersebut. Marek sadar betul kontribusinya di Helgoland, jadi tidak mungkin Beatrice akan menghukumnya. Beatrice yang secara tidak langsung mengakui kehebatan Marek dan tak ingin kehilangannya akan membuat skenario kalau yang membunuh Judith adalah Ulrich. Mengapa demikian? Ya, jawabannya karena tidak boleh ada warga yang hilang di Helgoland tanpa bukti atau alasan yang jelas. Bisa-bisa warga protes dan melakukan kudeta terhadap Beatrice. Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Helgoland, Beatrice tanpa basa-basi langsung menuduh Ulrich sebagai pembunuh Judith dan perusak kincir angin. Ulrich tidak membantah kalau dirinya yang merusak kincir angin. Itu semua dilakukan lantaran dirinya kecewa. Sang istri tidak lulus interview. Tapi kalau sebagai pembunuh Judith, dia membantah keras. Namun Lisa yang sebelumnya sudah bersekongkol dengan Beatrice langsung menunjukkan barang bukti baju berlumuran darah. Semua orang setuju kalau Ulrich dihukum mati, kecuali Fiona dan beberapa orang lainnya. Se è della fiducia ritrovate, amico.
Joachim datang ke rumah Etienne membawakan cake untuk disantap bersama. Sebagai pecandu berat alkohol, otak Joachim sudah tidak berfungsi secara optimal dan hasilnya dia selalu negatif thinking kepada semua orang. Joachim menuding kalau Etienne dan Lisa menjebak dirinya dengan cara sengaja meninggalkan botol brandy di menara kincir angin agar dia minum hingga mabuk dan membuat pekerjaannya hancur berantakan. Pasangan suami istri ini tegas membantah, "Kami tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat itu." Kini Joachim sudah dipecat sebagai penjaga tower kincir angin dan dia merasa sangat putus asa. Etienne dan Lisa menawarkan pekerjaan baru untuk Joachim sebagai asisten rumah tangga di rumah mereka. Ecco fatto. Merek kini sedang dirundung rasa bersalah atas kematian Judith dan Ulrich yang dijadikan kambing hitam sebagai pelaku. Dia pergi ke lab menemui Linus yang baru siuman dari tidur panjang. Merek menceritakan beberapa penggalan kisah dari masa lalu. Cerita dimulai pada masa awal pandemi. Merek sedang menempuh perjalanan pulang menuju ke rumahnya sambil berkomunikasi via panggilan video dengan istri pertamanya yaitu Tessa. Wanita cantik itu adalah seorang dokter yang bertugas di rumah sakit Helgoland. Tessa saat ini sedang disibukkan dengan pengambilan sampel di otak mayat yang mati karena virus. Sebelum menuju ke rumah, Merek mampir ke swalayan dan bertemu Beatrice. Wanita yang kini menjabat sebagai petinggi Helgoland dulunya adalah seorang pegawai toko biasa. Sedari dulu, Beatrice memang sudah akrab dengan Merek. Bahkan ayah satu anak itu boleh mengambil barang di swalayan tanpa harus membayar. Loh, kok bisa? Setelah dari sana, Merek menemui Lor. Rupanya wanita tua itu dulunya adalah seorang perawat. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama membangun laboratorium di Helgoland. Kembali ke swalayan, Beatrice sedang memberikan briefing singkat tentang peraturan baru di toko kepada semua karyawan. Sekarang sudah tidak boleh ada pembeli yang keluar masuk ke sana. Mereka harus menunjukkan daftar belanja dan nanti karyawan toko yang menyiapkannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus. Ya, kurang lebih hampir mirip seperti masa pandemi yang melanda dunia pada tahun 2020 silam. Peraturan tersebut membuat sejumlah warga marah karena mereka tidak bisa membeli barang dalam jumlah banyak. Beatrice menerapkan hal tersebut juga ada alasan lain, yaitu menghindari skema kapitalis. Warga bisa menimbun barang kemudian menjual dengan harga tinggi. Pada malam harinya, ketika bos meninggalkan toko, kelompok warga yang marah datang menyanderanya. Beatrice yang sedari dulu sudah ada jiwa pemimpin dan punya strategi politik lebih unggul dari yang lain, mempersenjatai semua rekan kerjanya dan menyelipkan sejumlah kalimat pembakar semangat. Patut diakui, strateginya pun berhasil. Tadinya bos Beatrice ingin masuk ke swalayan dan membiarkan warga mengambil semua barang agar nyawanya bisa selamat. Namun Beatrice tidak mau membuka pintu karena kesal warga ini tidak sengaja melepaskan tembakan. Beatrice yang sangat berani itu berhasil mengusir warga dengan trik ancaman kecil dan lagi-lagi strateginya berhasil. Quest'uomo è... Masih lanjut pada sepenggal kisah lama era 90-an yang diceritakan oleh Merek sebelumnya. Beatrice menemui kepala polisi di Helgoland dan mengatakan kalau dirinya sudah mengorganisir milisinya sendiri. Sederhananya, Beatrice sekarang sudah punya pasukan atau pengikut yang selalu setia membelanya. Kedua orang ini menyusun rencana sekaligus strategi untuk mengamankan pulau dari pihak luar. Awalnya polisi ini menolak, tapi ketika Beatrice menunjukkan powernya, polisi itu pun seketika berubah pikiran. Oh, porco. Langkah pertama yang dilakukan Beatrice adalah mengambil alih apotek di Helgoland. Dia juga meminta Lola untuk meliput semua gerak-geriknya selama melakukan aksi baik atau mudahnya disebut pencitraan. Merek tahu kalau Beatrice sedang berusaha menguasai apotek, kemudian dia mengancam akan melaporkan tindakan wanita tersebut ke pihak yang berwenang. Alasan Merek jelas, Beatrice tidak boleh menguasai apotek, sementara dia tidak tahu apapun soal farmasi. Supaya aman, Beatrice mengizinkan Merek untuk mengambil apapun
apapun di apotek. Pada adegan ini tampak jelas kalau Merek dan Beatrice sebenarnya berteman karena saling menguntungkan, bukan keikhlasan. Merek yang saat ini sedang membutuhkan banyak bahan obat untuk penelitiannya, dia pun akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Beatrice. Beberapa waktu kemudian, wali kota mengumpulkan warga pulau. Dalam pidatonya, wali kota menuduh Beatrice dan kelompoknya sudah main hakim sendiri terhadap warga pelaku kasus pembunuhan bos swalayan. Beatrice, si paling jago public speaking ini, segera merespons tudingan tersebut. Wanita licik itu menceritakan semuanya, bagaimana kronologi bos toko swalayan tewas dan bagaimana upayanya melindungi barang-barang di toko agar tetap aman. Semua tindak kriminalitas yang terjadi ini disebabkan oleh wali kota yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan Beatrice juga membawa pelaku pembunuhan bos swalayan pada saat rapat sidang berlangsung. Penduduk di sana yang merasa marah melampiaskan emosinya kepada si pelaku pembunuhan dengan cara memukulnya hingga babak belur. State scherzando, non è vero? No! Così! Basta, così la passate! Vi prego! Smettetela! Questa aggressività! Setelah itu, pelaku dibuang ke laut. Perlu diketahui, kemarahan warga ini disebabkan oleh aksi propaganda yang dilakukan Beatrice. Tak lama kemudian, diam-diam ada orang yang menggunakan pakaian hazmat menarik mayat pelaku dan mengambil darahnya. Pada sore hari, Merek melakukan panggilan video dengan Tessa. Istrinya itu mengatakan kalau dia telah berhasil membuat sejumlah kemajuan terkait vaksin virus. Warga yang masih disulut rasa marah segera mendatangi rumah sakit. Mereka ingin menghancurkan tempat tersebut. Kali ini semua warga termakan fitnah. Rumah sakit disebut sebagai tempat penelitian virus dan statusnya ilegal. Saat dikepung, Tessa sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Awalnya wanita itu coba mengancam, kalau kalian mendekat, tabung virus ini akan aku pecahkan. Warga tidak peduli dan langsung menghabisi Tessa. Sementara itu, Beatrice pergi ke rumah Lore untuk membicarakan soal rencana menjaga populasi di Helgoland. Setelah mengaitkan dengan sejumlah petunjuk, angka 513 dianggap yang paling bagus. Lore awalnya merasa takut dengan angka 513 sebagai populasi tetap. Artinya, Lore dan Beatrice harus menghabisi banyak orang agar membuat jumlah warga menjadi 513. Beatrice mengancam kalau Lore tidak mau menurutinya, maka dia tidak akan segan-segan mengusir wanita itu dari pulau. Tapi kalau Lore mau membantu, selain dibolehkan tinggal, dia juga akan diberi hadiah berupa obat diabetes. Ya, Lore memang sangat membutuhkan obat tersebut karena dia sedang menderita diabetes akut. Beberapa waktu kemudian, sejumlah mayat dari kota terdampar di pantai Helgoland. Beatrice dan Lore mengambil darah di tubuh mayat, lalu menyuntikkan ke seorang warga dengan alasan ini adalah antivirus. Mi raccomando. Setelah itu, Merek mulai melakukan tes kepada semua orang di pulau. Sementara Lola mendokumentasikan aksi tersebut sebagai upaya mendukung propaganda Beatrice. Hampir semua warga ternyata bebas dari virus, tapi Beatrice sudah menandai separuh warga pulau agar dipositifkan, alias sudah tertular virus. Awalnya Merek menolak skenario tersebut, namun Beatrice mengingatkannya dengan tragedi di rumah sakit kemarin soal Tessa dan mengingatkan Merek tentang penelitian vaksin. Merek akhirnya setuju, dan Beatrice juga berjanji akan memberikan apapun yang dibutuhkan untuk penelitian. Semua skenario tersebut berjalan sesuai rencana. Orang-orang yang dipalsukan hasil tes virusnya dikirim keluar pulau menggunakan kapal. Sekarang yang tersisa di Helgoland hanya 513 jiwa saja. Beberapa orang sempat protes. Selain itu, Merek tak kuasa menahan rasa bersalahnya atas kontribusi yang telah ia berikan. Merek berjanji bila pandemi nanti selesai, maka dia akan membawa kasus Beatrice ke meja hijau.
Kembali ke masa sekarang, Linus yang sudah mendengar kisah tersebut menganggap ayahnya salah, tapi meski demikian, rasa cintanya kepada sang ayah tidak akan pernah sirna. Linus pun pergi untuk selamanya. Kisah yang diceritakan Merek tadi kepada Linus terekam di kaset kamera pengawas. Merek sudah sangat frustasi, dia berencana akan membongkar semuanya ke hadapan masyarakat di pulau. Lord dan Fiona datang menemuinya, mereka setuju dengan rencana Merek dan kemudian meminta kaset tape tersebut agar bisa segera disiarkan ke seluruh warga Helgoland. Daniela datang dengan membawa senjata api, wanita yang mengaku sebagai ahli bedah itu mengancam Fiona dengan pistol. Berikan kaset itu kepadaku dan... Merek benar-benar sedih dan terpukul. Sepertinya dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaan di sana. Mau kaset itu hancur atau tidak, pria jenius itu tak lagi menghiraukannya. Daniela memberi informasi, Earl sebentar lagi akan melakukan invasi, pasti semua situasi akan berubah jauh lebih baik daripada masa pemerintahan Beatrice. Sementara itu di darat, Spark akhirnya memberitahu lokasi kapal kepada Earl. Rupanya ini yang sebelumnya mereka bahas dan sepakati bersama. Film pun ditutup dengan menampilkan Beatrice sedang menikmati hidup dan jabatannya sebagai pemimpin Helgoland 513. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!